sidang Peradilan Negeri Yogyakarta kelas 1A. Tata tertib dalam persidangan: 1. Setiap pengunjung di ruang sidang wajib menunjukkan sikap hormat pada pengadilan. 2. Setiap pengunjung wajib berpakaian sopan di persidangan dan tidak bertopi. 3. Pengunjung dilarang makan dan membaca koran ataupun majalah di ruang sidang. 4. Pengunjung dilarang membuat kegaduhan di dalam ruang sidang. 5. Tidak diperkenankan menerima atau menghubungi dan menggunakan HP saat persidangan. 6. Dilarang membawa senjata api, senjata tajam, maupun bahan peledak atau benda yang dapat membahayakan di dalam persidangan. 7. Pengambilan gambar atau foto ataupun merekam di ruang sidang seizin majelis hakim. 8. Siapapun yang di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib, setelah mendapatkan peringatan dari hakim ketua, sidang atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. 9. Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat 3, bersifat suatu tindak pidana yang tidak mengurangi kemungkinan dilakukan pengguna terhadap pelakunya. Pasal 216 ayat 3 KUHP. Praktik sidang peradilan dengan nomor perkara 1/2023/2023/PN Yogyakarta dengan nama terdakwa Gerald Stephen Fang, Rabu 15 November 2023. Silakan jaksa dan pengacara memasuki ruang sidang. Apabila majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi seluruh hadirin sidang Peradilan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1 PIDP 2023 PN Yogyakarta atas nama terdakwa Gerald Stephen Fang dinyatakan terbuka dan terbuka untuk umum. Untuk jaksa, apakah terdakwa sudah bisa dihadirkan di persidangan? Silakan untuk bisa dihadirkan dalam persidangan. Kepada terdakwa, silakan memasuki ruang sidang. Saudara terdakwa, saya akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Nama terdakwa, tempat lahir, tanggal lahir, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin. Saudara terdakwa, apakah saudara saat ini didampingi oleh pengacara terdakwa? Pengacara terdakwa, apakah pengacara membawa surat kuasa untuk terdakwa dan kartu tanda advokat milik Anda? Bisa ditunjukkan? Bisa ya. Saudara dalam keadaan sehat dan stabil dengan saudara terdakwa, apakah saudara sampai ini pernah bertanya apapun? Kalau begitu, untuk jaksa apakah sudah siap membacakan surat dakwaan? Siap, ya. Sebelum itu, apakah terdakwa sudah menerima salinan surat dakwaan? Sudah siap mendengarkan dakwaannya? Kalau begitu, silakan untuk jaksa membacakan surat dakwaannya. Terdakwa. Nama: Gerald Stephen Fang. Tempat lahir: Yogyakarta. Tanggal lahir: 15 Januari 2010. Jenis kelamin: laki-laki.
Kebangsaan Indonesia bahwa terdakwa Gerald Smith Pempang pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat atau setidaknya pada waktu lain pada bulan November 2023 bertempat di SMP Negeri Jakarta dengan alamat Jalan Sekali Jalan 2 Yogyakarta atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum TNI. Mulai tambahan dengan cara hukum yang dapat lakukan dengan cara seperti itu awalnya pada 9 November 2023 pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat terdakwa Gerald Smith Pempang memasukkan sertifikat membangun dengan cara membuat sendiri dan mengambil cat dan tanda tangan penyelenggara dari internet. Selanjutnya terdakwa Gerald Smith Pempang hendak pergi ke SMP Negeri 8 Yogyakarta dan sampai pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat untuk menunjukkan sertifikat lomba wushu terdakwa kepada temannya bernama saksi Rizal Serasal Sabilan pada pukul 13.05 waktu Indonesia Barat yang mengucapkan selamat atas kemenangannya. Kemudian terdakwa menemui saksi Adres Yoga Saputra ini pada pukul 13.24 waktu Indonesia Barat untuk menunjukkan sertifikat lomba wushu. Terdakwa saksi Adres Yoga Saputra ini melakukan keaslian sertifikat lomba wushu tersebut setelah tanda tangan dan cat penyelenggara terlihat seperti dicetak pada terdakwa menyatakan bahwa telah menerimanya langsung dari penyelenggara. Kemudian teman terdakwa saksi Adres Yoga Saputra ini melaporkan sertifikat lomba wushu ini kepada guru bahwa maksud dan tujuan terdakwa menghasilkan sertifikat lomba wushu untuk mendapatkan nilai tambahan bahwa kegiatan yang terdakwa akan mengakibatkan terkenanya terhadap teman-temannya dalam mendapatkan nilai tambahan. Buatan terdakwa terdakwa yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 KUH. Terima kasih jaksa. Terdakwa apakah sudah mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa? Apakah saudara akan mengajukan eksepsi? Kalau begitu, acara selanjutnya yaitu pemeriksaan saksi. Terdakwa dipersilakan untuk duduk di sebelah pengacara terdakwa. Untuk jaksa, apakah saksi jaksa sudah bisa untuk dihadirkan? Bisa yang mulia. Jaksa ada berapa saksi yang mau dihadirkan? Silakan untuk bisa dihadirkan ke persidangan. Saksi jaksa namanya siapa? Di sini sebagai saksi apa? Saya sebagai saksi jaksa yang mulia. Ada hubungan tempat bersekolah tidak dengan terdakwa? Saya mempunyai hubungan sekolah dengan terdakwa yaitu satu sekolah dengan terdakwa yaitu di SMP 8 itu. Sudah siap memberikan kesaksian? Siap yang mulia. Siap untuk diambil sumpah? Silakan untuk saksi jaksa bisa berdiri untuk disumpah. Untuk hakim anggota 1 bisa menyumpah saksi jaksa. Saksi jaksa mendengarkan dari apa yang saya katakan. Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Untuk anggota hakim 1, silakan untuk bertanya kepada saksi jaksa. Baik, terima kasih. Untuk saksi, kapan saksi melihat terdakwa di sekolah membawa sertifikat wushu tersebut? Terdakwa sendiri membawa sertifikat tersebut pada pukul 13.24. Apakah saksi melakukan keaslian sertifikat wushu tersebut? Sertifikat ada potong dengan berantakan sehingga dan catatan penyelenggara dan catatan penyelenggara seperti dicetak sehingga seperti gambar. Untuk terdakwa, apakah yang sudah disampaikan saksi jaksa benar atau ada yang salah? Berarti tidak ada yang salah? Untuk jaksa ada yang ingin ditanyakan atau tidak kepada saksi jaksa? Tidak ada yang mulia. Untuk pengacara, apakah
Ada pertanyaan untuk saksi jaksa? Tidak ada yang mulia. Apakah ada saksi lagi yang akan dihadirkan untuk jaksa? Tidak ada yang mulia. Kalau begitu untuk saksi jaksa, terima kasih sudah memberikan kesaksiannya dan berkenan datang ke pengadilan. Apabila ada yang dibutuhkan bisa untuk dipanggil kembali. Untuk saksi jaksa bisa meninggalkan ruang sidang. Untuk pengacara, apakah saksi pengacara sudah bisa untuk dihadirkan? Bisa yang mulia. Ada berapa saksi yang mau dihadirkan? Satu yang mulia. Silakan untuk bisa dihadirkan ke persidangan. Baik, kepada saksi pengacara dipersilakan masuk ke ruang sidang. Saksi pengacara, apakah dalam keadaan sehat? Siap untuk memberi kesaksian? Untuk saksi pengacara, saya akan bertanya kepada saksi terlebih dahulu. Namanya siapa? Di sini sebagai saksi apa? Ada hubungan tempat bersekolah tidak dengan berapa? Sudah siap memberikan kesaksian? Sudah siap untuk diambil sumpah? Silakan untuk saksi pengacara. Saksi pengacara bisa berdiri untuk disumpah. Untuk hakim anggota 2 bisa menyumpah saksi pengacara. Untuk saksi pengacara, mohon dengarkan dan tirukan apa yang saya katakan. Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Cukup. Untuk anggota lebih 2 silakan untuk bertanya kepada saksi pengacara. Baik, terima kasih. Untuk saksi, kapan terakhir kali melihat terdakwa membawa sertifikat lomba wushu tersebut? Tanggal 6 November 2023 pukul 13.05 waktu Indonesia Barat. Ini SMK. Apakah saksi melihat sertifikat lomba wushu yang dibawa oleh terdakwa? Adakah yang mencurigakan dalam sertifikat tersebut? Tidak ada sertifikat dari. Sudah yang mulia. Untuk terdakwa, apakah yang sudah disampaikan oleh saksi pengacara benar atau ada yang salah? Benar yang mulia. Berarti tidak ada yang salah? Tidak ada yang mulia. Untuk jaksa, ada yang ingin ditanyakan atau tidak kepada saksi pengacara? Tidak ada yang mulia. Untuk pengacara, apakah ada pertanyaan untuk saksi pengacara? Kalau begitu, untuk saksi pengacara, terima kasih sudah memberikan kesaksiannya dan berkenan datang ke pengadilan. Apabila ada yang dibutuhkan, bisa untuk dipanggil kembali. Untuk saksi pengacara bisa meninggalkan ruang sidang. Acara selanjutnya yaitu pemeriksaan terdakwa. Untuk terdakwa silakan kembali ke kursi pemeriksaan. Untuk terdakwa, apa yang terdakwa memeriksakan sertifikat lomba wushu tersebut? Hari Senin 5 November tahun 2023 pukul 12 WIB di rumah. Mengapa terdakwa melakukan pemalsuan sertifikat tersebut? Untuk mendapatkan nilai tambahan yang mulia. Oleh karena itu saya melakukan dokumen tersebut. Apakah terdakwa pernah melakukan pemalsuan dokumen-dokumen lain? Tidak pernah yang mulia. Untuk jaksa, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada terdakwa? Tidak ada yang mulia. Untuk pengacara, apakah ada pertanyaan untuk saksi untuk terdakwa? Tidak ada yang mulia. Kepada jaksa, apakah ada barang bukti yang ingin ditunjukkan? Tidak yang mulia. Barang bukti apa? Sertifikat lomba wushu yang dimaksud oleh terdakwa. Apa bisa diberikan? Bisa yang mulia.
Apakah ada yang ditanyakan lagi untuk jaksa dan pengacara? Baiklah, karena tidak ada yang ingin bertanya lagi, untuk jaksa apakah tuntutannya sudah siap untuk dibacakan? Sudah siap ya mulia. Sebelum itu, apakah terdakwa sudah menerima salinan tuntutan? Sudah yang mulia. Silakan untuk jaksa bisa membacakan tuntutannya. Terdakwa nama General Stephen Fang, tempat lahir Yogyakarta, tanggal lahir 15 Januari 2010, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia. Bahwa terdakwa telah memasukkan sertifikat lomba wushu di rumah terdakwa pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memasukkan sertifikat lomba wushu tersebut guna untuk mendapatkan nilai tambahan. Barang bukti ada sertifikat lomba wushu yang dimasukkan. Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disekat secara sah menurut hukum. Namun itu dapat menggunakan untuk memperkuat pembuktian. Dengan demikian, barang bukti tersebut sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana ditentukan dalam pasal 185 ayat 1 UUD. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik dalam keterangan saksi dan keterangan terdakwa sendiri, serta adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut. Bahwa nama General Stephen Fang pada hari Senin 6 November 2023 pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat bertempat di rumah terdakwa telah melakukan tindak pidana, yaitu memasukkan sertifikat lomba wushu dengan melawan hukum. Bahwa maksud dan tujuan pemalsuan tersebut digunakan untuk mendapatkan nilai tambahan. Menuntut supaya Majelis Hakim Yogyakarta yang memeriksa dan menghadiri perkara ini memutuskan bahwa menyatakan terdakwa General Stephen Fang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP sebagaimana telah diuraikan di dalam dakwaan jaksa menjatuhkan pidana terhadap terdakwa General Stephen Fang dengan pidana penjara 3 bulan, menetapkan barang bukti berupa sertifikat lomba wushu untuk dihancurkan, menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000. Dengan demikian, surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan kepada Majelis Hakim di muka persidangan PN Yogyakarta dalam sidang hari ini Rabu 15 November 2023. Baik, terima kasih. Terdakwa sudah mengambil tuntutan dari jaksa. Sudah yang mulia. Dituntut selama 3 bulan di penjara. Apakah dari terdakwa akan mengajukan pembelaan? Sudah yang mulia. Kalau begitu, karena jaksa sudah membacakan tuntutannya dan dari terdakwa tidak ada pembelaan, maka majelis hakim akan berdiskusi untuk menentukan putusan. Baik, acara selanjutnya pembacaan putusan. Apakah terdakwa sudah siap mendengarkan putusan? Putusan akan saya bacakan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, PN Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara terdakwa nama General Stephen Fang, tempat lahir Yogyakarta, tanggal lahir 15 Januari 2010, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, mengadili menyatakan terdakwa General Stephen Fang terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen sebagaimana dalam dakwaan jaksa, menjatuhkan pidana kepada terdakwa General Stephen Fang dengan pidana penjara selama 3 bulan, menyatakan barang bukti sertifikat lomba wushu yang telah dihancurkan serta membebani terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian putusan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim PN Yogyakarta pada hari Rabu 15 November 2023 oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh para hakim anggota tersebut. Terdakwa memiliki hak untuk memilih, menolak, atau pikir-pikir selama 7 hari. Apakah terdakwa menerima putusan ini? Tidak.
Dengan demikian, pemeriksaan perkara pidana nomor 1 PIP 2023 PN Yogyakarta dengan terdakwa Jaltin Hempang dinyatakan selesai dan sidang kami nyatakan ditutup. Majelis hakim dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri.